pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini ada konsep rantai nilai memfokuskan pada jenis proses. Prosesnya itu ada dua, yaitu proses inti dan proses pendukung. Di dalam proses inti ini sendiri ada 4. Yang pertama, proses hubungan dengan pelanggan atau yang disebut pengelolaan hubungan atau yang disebut dengan pengelolaan. Yang kedua, proses pengembangan produk atau jasa baru. Dan yang ketiga, proses pemenuhan pesanan. Dan yang keempat, proses hubungan dengan pemasok. Oke Kak, next. Proses pendukung meliputi penggabungan modal, penganggaran, rekrutmen, dan pelatihan karyawan, evaluasi dan pemberi penghargaan pada karyawan, dukungan dan pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi, dan manajemen fungsional. Fungsi manajemen operasional meliputi ada 3 ya, perencanaan operasional, penjadwalan sebentar karena slide-nya nggak kelihatan. Penjadwalan operasional dan pengendalian operasional. Oke, lanjut Kak Farah, next. Saya akan menjelaskan tentang bagian perencanaan operasional. Yang pertama, perencanaan kapasitas. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan kapasitas itu? Perencanaan kapasitas merupakan perencanaan untuk menemukan berapakah produk yang dapat dihasilkan perusahaan dalam jangka waktu atau berapa pelanggan yang dapat dilayani dalam periode waktu tertentu. Maksudnya di sini ada periode, ada jangka, ada waktunya tertentu seperti itu. Ada jangka panjang, ada jangka menengah, dan ada jangka pendek. Yang kedua, perencanaan lokasi perusahaan. Perencanaan lokasi perusahaan salah satu keputusan yang paling penting dalam manajemen operasional adalah tempatnya. Kita contoh kecil mendirikan sebuah minimarket. Itu kan nggak mungkin kita lokasinya ada di tempat yang sepi, jauh dari kampung, mungkin jauh dari orang-orang tempat tinggal, itu kan nggak mungkin. Kita harus menentukan lokasi yang pas. Contohnya seperti di dekat pasar, mungkin di dekat yang tempat-tempat ramai seperti itu. Dan yang keempat, perencanaan kualitas. Yang ketiga, perencanaan tata letak di perusahaan. Perencanaan usaha letak merupakan keputusan kunci yang menentukan efisiensi operasi jangka panjang. Ini contohnya seperti kita itu kan tadi ditentukan lokasinya. Jadi kita menentukan perencanaan tata letaknya mau bagaimana, dibuat seperti apa, seperti itu. Contohnya kita minimarket itu tadi. Kita membuat sebuah tata letak ruangannya itu di mana gitu. Terus seperti gudangnya itu mau diletakkan di sebelah mana, kasirnya diletakkan di sebelah mana, seperti itu. Dan yang keempat, perencanaan kualitas produk, proses, dan layanan. Perencanaan kualitas, semua perusahaan menghendaki semua kegiatannya dapat menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Di sini yang dimaksud dengan perencanaan kualitas produk itu
kita merencanakan kualitasnya produk itu mau seperti apa gitu loh. Kualitas produk ada seperti bahan baku, produk yang akan dihasilkan, dan prosesnya itu seperti kita membuat prosesnya, maksudnya itu mesinnya itu bagaimana gitu, dan produk yang akan dihasilkannya itu akan seperti apa, seperti itu. Dan yang selanjutnya, penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi meliputi berbagai tingkat level. Pada level pertama atau tingkat yang paling tinggi, penjadwalan meliputi keputusan mengenai produk yang akan dihasilkan. Ini misalnya kita oke, lanjut di bagian yang keenam, yaitu penjadwalan karyawan dan penjadwalan detail. Itu seperti kita menjadwalkan bagaimana karyawan itu bekerja dalam suatu periode, seperti itu. Menurut penjadwalan, kekuatan karyawan berisi berbagai jenis fleksibilitas, yaitu yang pertama, karyawan yang bekerja kurang dari 8 jam per hari itu disebut dengan fleksibilitas panjang shift. Dan yang kedua, karyawan yang bekerja kurang dari 5 hari kerja per minggu itu disebut dengan, atau yang disebut dengan fleksibilitas panjang hari kerja. Dan yang ketiga, karyawan yang menerima waktu istirahat selama periode shift itu yang disebut dengan fleksibilitas waktu istirahat. Dan yang keempat, karyawan yang mulai bekerja dalam sehari sepanjang shift itu yang disebut dengan fleksibilitas mulainya shift. Dan yang kelima, karyawan secara individu yang mulai bekerja pada periode yang berbeda, pada hari yang berbeda dalam seminggu, itu yang dimaksud atau yang disebut dengan fleksibilitas waktu. Dan yang keenam, karyawan yang boleh menerima tawaran rekreasi pada hari kerja yang tidak berurutan dalam seminggu atau yang disebut dengan hari libur yang tidak berurutan. Selanjutnya ada pengendalian bahan baku dan manajemen. Pengendalian bahan baku merupakan kegiatan memonitor pemesanan dan kegunaan bahan baku yang dapat menghemat biaya. Contohnya, kita memilih pemasok gitu. Kita milih bahan bakunya itu yang berkualitas mungkin dan bisa dan dapat menghemat biaya. Yang kedelapan, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas itu merupakan bagian dari semua fungsi usaha yang lain. Misal ada pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mbak Asti Ajeng untuk kegiatan belajar 2 bagian yang pertama.